Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar. Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah 2 dengan hati yang penuh syukur atas kasih setia Allah. Marilah kita berhimpun dan beribadah bersama. Kita nyatakan sembah dan hormat kita kepada Allah dengan pujian. Terpujilah Allah. Ibadah Minggu Prapaskah kedua ini berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Pada Minggu Prapaskah 2 ini, kita akan merenungkan tema harga mengikut Yesus dalam melakukan karyanya di tengah dunia. Yesus Kristus harus menanggung risiko penolakan, penghinaan, dan penderitaan. Sebagai pengikut Yesus, terkadang kita pun berhadapan dengan risiko yang sama. Apakah kita akan tetap setia mengikut Dia? Dalam mengikut Yesus, kita tidak hanya sekedar percaya, tetapi juga mau berjalan bersama Yesus dalam pergumulan dan penderitaannya.
Kita berdoa mengaku dosa di hadapan Tuhan. Allah yang Maha Kudus, betapa besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Meskipun kami sering melangkah menjauhi firman-Mu, namun dengan penuh kesabaran, Engkau selalu berkenan menuntun langkah kami kembali kepadamu. Sebagai manusia, kami diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Mestinya, sikap hidup kami sehari-hari juga menggambarkan kebaikan dan cinta kasih Allah. Ampunilah kami ya Allah, ketika kami gagal menampakkan wajah Allah dalam tutur kata maupun perilaku kami sehari-hari. Mampukanlah kami mulai saat ini untuk semakin menyebarkan kasih setiamu bagi dunia yang sedang rapuh dan terluka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bagi kita yang dengan tulus hati memohon pengampunan dari Tuhan, dengarlah berita anugerah menurut 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber hikmat di dalam kehidupan kami, sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca firman-Mu. Bukalah pintu hati kami ya Tuhan. Terangilah kami dengan Roh Kudus supaya kami dapat dengan jelas memahami firman-Mu untuk kami resapi, kami hayati, dan terutama kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah di dalam keterbatasan dan kelemahannya, Tuhan berkenan untuk menolong dan menyertai dia, sehingga apa yang dikatakan adalah hal yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian pasal 17 ayat 1-7, dilanjutkan ayat 15-16. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Yang
Bacaan kedua diambil dari Roma 4 ayat 13 sampai 25. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana,
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada pepatah yang mengatakan ada harga, ada barang. Ada harga, ada rupa, ada harga, ada kualitas. Apa yang dimaksud dengan pepatah ini? Secara sederhana, pepatah ini hendak mengatakan kepada kita bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Untuk mendapatkan sesuatu, ada harga yang harus kita bayarkan. Entah itu makanan, pakaian, kita bersekolah, atau liburan, ada harga yang harus kita bayar. Dan kriteria harganya pun berlainan, tergantung dari kualitas barang atau jasa yang ada. Nah, bicara soal harga, kita tidak melulu bicara soal kebutuhan fisik atau bicara soal uang dan materi belaka. Karena ketika kita bicara soal harga yang harus kita bayar di dalam kehidupan, kita sesungguhnya bicara mengenai proses, usaha, dan juga pengorbanan. Misalkan, betul bahwa kita bersekolah membutuhkan uang, tetapi untuk menjadi seorang siswa yang mampu menguasai pelajaran, dibutuhkan kerja keras dan kesediaan untuk tekun belajar. Inilah harga yang harus dibayar oleh seorang pelajar. Juga contohnya misalkan seorang atlet, ia membutuhkan uang untuk membeli makanan bergizi, nutrisi dan vitamin, biaya untuk menyewa pelatih ataupun menyewa fasilitas, tetapi yang paling utama dibutuhkan dedikasi dan kegigihan di dalam berlatih bagi seorang atlet. Itulah harga yang harus dibayar oleh seorang atlet. Lalu bagaimana dengan kehidupan seorang Kristen? Adakah harga yang harus dibayar oleh kita sebagai pengikut Kristus? Tentu ada. Ada proses, ada perjuangan, dan pengorbanan yang perlu kita lakukan ketika kita memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Apakah mudah? Apakah murah dan enteng? Tentu tidak. Kalau ada orang yang mengikut Yesus hanya menginginkan hal yang enak dan nyaman saja, berarti orang itu tidak memiliki motivasi yang benar, karena pada kenyataannya, hidup orang Kristen kadang-kadang diperhadapkan dengan pergumulan, penderitaan, dan juga penolakan, sebagaimana yang dulu pernah dialami oleh Tuhan Yesus. Harga mengikut Yesus tidak mudah, tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengusahakannya. Seperti apakah harga mengikut Yesus dan bagaimana kita mengupayakannya? Mari kita melihat bacaan leksionari kita, khususnya dari bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil dari Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 38 mengisahkan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Bagi para murid, pengajaran Yesus tentang hal tersebut bisa jadi mengherankan. Yesus yang mereka kenal penuh dengan kuasa dan mujizat, kini menyatakan secara terus terang bahwa dirinya, sang anak manusia itu, harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, bahkan dibunuh. Sebelum pada akhirnya memang Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, mendengar tentang apa yang dikatakan oleh gurunya, Petrus, sebagai salah satu murid yang cukup dekat dengan Tuhan Yesus, lalu menarik gurunya ke samping dan menegur dia. Di dalam kisah yang paralel di Injil Matius pasal 16 ayat 22, dalam kisah yang sama, di situ disebutkan Petrus mengatakan begini, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Saudara-saudara, apa yang Petrus lakukan sesungguhnya merupakan hal yang spontan. Di satu sisi ia merasakan kasih kepada gurunya, Tuhan Yesus. Tetapi di sisi yang lain, agaknya Petrus belum bisa untuk menerima pernyataan bahwa gurunya harus menderita bahkan sampai mati. Apalagi kalau kita melihat perikop di atas perikop yang kita baca hari ini di dalam bacaan Injil, di situ disebutkan, diceritakan Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapakah aku ini menurut mereka, murid-muridnya. Dituliskan bahwa Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Ini sebuah pengakuan yang keluar dari mulut Petrus. Dalam benak Petrus mungkin timbul pertanyaan, bagaimana mungkin seorang Mesias yang telah lama kita nanti-nantikan, yang kita letakkan harapan besar di pundaknya akan mengalami hal buruk seperti yang Tuhan Yesus atau gurunya katakan. Dari sini kita bisa melihat konsep Mesias yang dimiliki oleh Petrus, yang juga dimiliki oleh orang Yahudi kebanyakan pada waktu itu, yang beranggapan bahwa Mesias yang berasal dari keturunan Daud adalah Mesias dalam artian politis, yang akan menjadi seperti pahlawan perang yang gagah, yang akan membawa Israel dalam kemenangan dan kejayaan melawan penjajahan bangsa asing.
Namun rupanya konsep Mesias yang dimiliki oleh Petrus berkebalikan dengan konsep Mesias yang dinyatakan di dalam diri Tuhan Yesus. Ekspektasi atau harapan Petrus berlainan dengan realitas yang nanti ia akan hadapi. Karena apa? Karena Mesias di dalam diri Yesus adalah Mesias yang harus menjalani penderitaan, penghinaan, penolakan, dan penganiayaan sampai mati. Menanggapi apa yang Petrus lakukan, Yesus lantas memarahi dia. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Mengapa Petrus ditegur dengan sangat keras? Teguran Yesus kepada Petrus bertujuan untuk mendidik Petrus, membuat Petrus belajar supaya ia tidak mempertahankan pikiran dan kehendaknya yang seringkali dipenuhi oleh kepentingan diri sendiri yang belum tentu sejalan dan selaras dengan kehendak dan kepentingan Allah. Ekspektasi manusia belum tentu sejalan dengan rencana Allah, dan hal yang sama mungkin juga terjadi di dalam kehidupan kita saat kita memaksakan konsep hidup kita kepada Tuhan. Misalkan, ketika manusia berpikir soal ambisi untuk meraih kejayaan, popularitas, kesuksesan materi dan prestasi, Allah justru berpikir dan berbicara tentang kesederhanaan, kelemah lembutan, dan kerendahan hati. Ketika manusia berbicara atau berpikir soal keinginan untuk hidup dengan aman, nyaman, tenang, sehat, tidak ada bencana, tetapi Allah berpikir dan mengajarkan bahwa hidup itu memang tidak akan selalu mudah dan membutuhkan perjuangan, ketekunan, serta kesabaran. Karena suka dan duka Tuhan pakai untuk membuat kita hidup semakin dewasa di dalam iman. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali ke dalam bacaan Injil kita. Lebih lanjut, Tuhan Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya. Kepada mereka, Yesus memberikan pengajaran untuk mempersiapkan para murid tentang apa yang harus mereka lakukan saat mereka memutuskan menjadi pengikutnya. Atau dengan kata lain, harga mengikut Yesus. Ia berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Pesan yang sama juga perlu kita gaungkan di dalam diri kita, untuk kita hayati dan kita wujudkan secara nyata di dalam keseharian kita. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah soal menyangkal diri. Apa yang dimaksud dengan menyangkal diri? Menyangkal diri adalah sebuah sikap mengalahkan kepentingan, kesenangan, dan keinginan diri kita sendiri. Kita sadar, kita punya ego. Tetapi ego itu harus kita kesampingkan. Kita tidak menjadikan diri sendiri sebagai pusat di dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa kita punya keinginan, kita punya kehendak, kita punya kebutuhan emosi tertentu. Tetapi semua itu harus diredam jika segala sesuatu yang kita rasakan atau kita inginkan bertentangan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Hidup kita sebagai seorang Kristen bukan hanya soal aku dan aku. Ini soal aku. Tidak. Hidup kita adalah soal Yesus yang menjadi pusat di dalamnya. Ialah tolok ukur di dalam kehidupan kita. Di dalam dunia ini, yang dinamakan materi, kedudukan, dan kehormatan diri memang menyenangkan. Tetapi, murid Kristus tahu bahwa hidup yang sejati tidak bergantung pada materi atau puja-puji dari dunia. Maka, orang yang menyangkal diri dapat mengendalikan dirinya dengan baik dan tidak bertindak sesuka hatinya. Sebagai contoh, ketika ada godaan untuk melakukan hal tidak baik di lingkungan pekerjaan, ada tawaran untuk mendapatkan keuntungan dengan cara, misalnya, merekayasa anggaran, maka orang yang menyangkal dirinya tidak akan tergoda. Ia tahu bahwa ketamakan harus dibuang dalam diri seorang yang mengikut Yesus. Kejujuranlah dan kebenaran yang menjadi nilai utama yang harus ia perjuangkan. Kemudian yang kedua, memikul salib. Wah, apalagi Tuhan Yesus? Memikul salib, memikul beban. Apa yang dimaksud dengan memikul salib? Memikul salib adalah kesediaan untuk menanggung kesulitan, pergumulan, dan bahkan penderitaan sebagai konsekuensi dari pilihan kita untuk mengikut Kristus. Yang namanya memikul beban tentu tidak enak rasanya, saudara-saudara. Tetapi saat salib itu diletakkan di bahu kita untuk dipikul, apakah kita akan tetap setia menjadi murid Yesus? Apakah pilihan menjadi murid Kristus sudah sungguh-sungguh kita hayati sedemikian rupa, sehingga ketika kita memikul salib, sukacitalah yang kita rasakan.
bukan berat hati, apalagi merasa terpaksa. Sebagai contoh, di dalam hidup kita pasti berhadapan dengan pergumulan dan juga kesesakan, kerinduan untuk mengalami kesembuhan mungkin, untuk mengalami pemulihan kondisi ekonomi dan pekerjaan, juga ketika kita harus hidup berdampingan dengan pandemi seperti dengan saat ini, bagaimana sikap kita? Adakah kita menghayati itu sebagai cara kita untuk bergumul dan berjuang bersama dengan Tuhan? Apakah kita mau tetap setia untuk berdoa dan berusaha untuk mengandalkan pertolongan dari Tuhan? Atau kita malah mengeluh dan berputus asa? Kita kecewa dan menyalahkan Tuhan. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, yaitu mengikut Yesus. Mengikut Yesus secara harafiah berarti ada di belakang. Kita ikut Yesus berarti apa yang Yesus lakukan, itu yang kita ikuti. Dengan mengikut Yesus kita diajak untuk meneladani atau mencontoh setiap tindakan dan pengajarannya. Dan mengikut Yesus bukan sekedar asal membebek begitu ya, tetapi harus dibarengi dengan komitmen, dengan niat untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Ini adalah tugas dan tanggung jawab yang lagi-lagi tidak mudah. Mengikut Yesus juga melibatkan keseluruhan diri kita. Bukan hanya ucapan atau pengakuan di bibir, tetapi juga pengertian di dalam hati dan tindakan nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika Yesus yang kita imani itu melakukan tindakan kasih dan bela rasa, apakah tindakan kasih dan bela rasa itu sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau jangan-jangan kita masih menjadi orang yang menyimpan kebencian dan juga dendam kepada orang-orang yang di sekitar kita? Jika Yesus mengajarkan untuk memberikan pengampunan, apakah kita juga mau untuk mengikutinya dengan memberikan pengampunan kepada orang yang pernah melukai kita? Dan ada begitu banyak contoh keteladanan Yesus selagi ia berkarya di tengah dunia. Apakah kita mau untuk mengikutinya? Saudara-saudara, demikianlah harga mengikut Yesus. Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Dia. Tidak mudah. Dan mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita. Sebagaimana Petrus punya harapan tentang Mesias yang populer dengan kejayaannya. Tapi ternyata berbeda dengan rencana Allah. Siapkah kita untuk mengupayakan perjuangan mengikut Yesus meskipun harus hidup berdampingan dengan halangan dan juga rintangan? Modal perjuangan kita sesungguhnya adalah motivasi dan tekad yang kuat untuk terus berjalan bersama Yesus, meskipun jalan yang terbentang ternyata tidak selalu lurus dan halus. Bagi kita yang setia berjalan di dalam proses menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus, Allah akan anugerahkan hidup yang sejati kepada kita, jauh melebihi apa yang dapat diberikan oleh dunia. Saudara-saudara, dalam Minggu Prapaskah 2 ini, marilah kita semakin menghayati keimanan kita. Sampai di mana komitmen kita untuk mengikut Yesus? Siapkah kita membayar harga untuk mengikut Yesus dengan setia? Sebagai penutup renungan firman Tuhan kita pada ibadah Minggu Prapaskah kedua ini, saya mengajak kita untuk melihat tayangan sebagai bahan untuk kita berefleksi bersama. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk mengikut Yesus setia sampai dengan akhir. Tuhan memberkati. Aku akan selalu mengikuti kemanapun Engkau pergi, Tuhan Yesus. Aduh, aku tersandung. Wah. Akan kuikuti kemanapun Engkau pergi. Kembali di jalan yang seharusnya. Tak akan lagi aku terjatuh. Hop. Hop, hop. Mudah. Hop. Tapi kenapa batunya bertambah banyak ya? Aduh, melelahkan. Merepotkan. Ya, Tuhan sudah jauh. Aduh, kenapa sih harus banyak halangan? Kenapa banyak rintangan yang menghadang di jalanku? Yang aku inginkan kan hidup dengan senang dan tenang, nyaman. Nah, sekarang ada jalan yang terbentang di depanku. Tetapi batunya bertambah semakin besar. Aku terlalu lelah. Aku tidak ingin mengikuti Engkau lagi, Tuhan.
Aku pilih saja jalan yang satunya. Tampaknya jalan itu mulus dan lancar. Nah, jalannya lebih enak. Ini persis seperti yang aku inginkan. Jalan bebas hambatan. Dan segala sesuatunya persis seperti yang aku inginkan. Tapi, aduh, apa yang terjadi? Aku takut. Tidak. Ampuni aku, Tuhan. Aku tidak mau berada di sini. Keluarkan aku dari sini. Tolong ya Tuhan. Aku tidak mau berada di dalam kegelapan. Jangan takut, anakku. Siapa itu? Aku telah membersihkan engkau dari dosa-dosamu, dan aku telah mengampuni engkau. Aku telah mengalahkan kegelapan. Aku tidak ingin engkau kembali menderita. Aku hanya mempersiapkan dirimu untuk masa depan yang jauh lebih baik. Tuhan, ampunilah aku. Kurangkul kamu kembali, anakku. Berhenti menangis. Sekarang aku ada bersama dengan engkau selalu, setiap saat. Kuatlah, anakku. Aku selalu ada bersamamu. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita menyatukan hati dan berdoa. Allah yang penuh dengan anugerah, kami kembali datang menghadap kehadirat Tuhan. Di dalam ibadah ini kami bersyukur ketika diingatkan untuk tetap menjadi pengikut-Mu yang setia. Kiranya Engkau meneguhkan kami, menguatkan kami supaya berani untuk menghadapi setiap halangan dan rintangan yang menghadang jalan kami sebagai murid-murid-Mu. Biarlah melalui apapun yang kami alami, kami belajar untuk tetap setia. Juga ketika pada saat ini kami masih harus hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19, kiranya Tuhan juga meneguhkan iman kami. Ajar kami untuk belajar dari situasi yang tidak menguntungkan ini, bahwa Engkau senantiasa beserta dan kami juga tetap teguh di dalam iman kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini bergumul dengan sakit dan mungkin juga sedang dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendampingi mereka. Melalui obat-obatan dan perawatan medis yang diterima, biarlah itu dapat membantu mereka untuk berpulih, juga melalui dukungan dan cinta kasih dari anggota keluarga, biarlah mereka juga semakin kuat, teguh, beriman dan percaya kepada Tuhan sebagai tabib yang ajaib. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang juga mungkin bergumul dengan persoalan perekonomian maupun pekerjaan. Kiranya Tuhan juga menguatkan mereka, memberikan kesabaran, berikanlah mereka ketekunan atau juga kreativitas dalam mengupayakan hal-hal yang bisa dilakukan demi untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Kami juga berdoa bagi
saudara-saudara kami yang bergumul dengan persoalan relasi di tengah keluarga maupun kerinduan-kerinduan secara khusus di tengah keluarga. Untuk orang tua yang menolong anak-anak belajar secara daring, biarlah Tuhan juga memberikan mereka kesabaran. Untuk anak-anak kami yang terkasih yang juga belajar secara daring, diberikan ketekunan supaya mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, meskipun saat ini situasinya kurang menguntungkan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi pergumulan anggota jemaat maupun simpatisan GKI Jati Bening Indah yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan beserta dengan kami, menolong kami menghadapi setiap rintangan yang menghadang di jalan kami. Berdoa secara khusus untuk GKI Jati Bening Indah di dalam tugas dan panggilannya sebagai gerejamu di tengah dunia ini. Melalui persekutuan yang kami upayakan meskipun masih secara online, biarlah itu tetap dapat menyatukan hati umat. Umat dapat tetap rindu untuk berjumpa dengan Tuhan dan berjumpa dengan sesama melalui layar virtual, dan biarlah kami tetap dapat membangun kehidupan doa yang baik supaya kehidupan kami sebagai suatu komunitas iman sungguh dapat menjadi sebuah kehidupan komunitas iman yang berkenan di hadapan Tuhan dan juga berdampak baik bagi anggota jemaat sendiri maupun juga bagi lingkungan di sekitar kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang kami kasihi, untuk setiap upaya penanggulangan penyebaran virus COVID-19 yang masih terus diupayakan oleh pemerintah, kiranya Tuhan menyertai untuk proses vaksinasi yang mulai berlangsung, biarlah itu semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk bencana alam yang masih terjadi di beberapa tempat, maupun bencana banjir khususnya di tengah musim penghujan yang terkadang tidak dapat kami sangka-sangka terjadi di sekitar kami, biarlah Tuhan juga menolong, menguatkan kami untuk bersiap mengatasi setiap peristiwa yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kami dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Senantiasa ya Tuhan, kami juga mengharapkan roh-roh perdamaian, biarlah cinta kasih, toleransi senantiasa ada untuk kami hidupi bersama-sama sebagai anggota masyarakat majemuk bangsa dan negara Indonesia yang kaya dengan perbedaan tetapi tetap satu dan indah. Inilah doa-doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan, kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita nyatakan syukur kita atas kasih setia Tuhan melalui persembahan yang kita bawa kepadanya. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih setia yang Engkau telah limpahkan dalam kehidupan kami. Dalam setiap suka maupun duka, Engkau selalu hadir menyertai kami. Saat ini, kami memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menerima dan melayakkan persembahan kami.
akan dapat dipergunakan sebagai sarana kesaksian dan pelayanan kami sebagai gerejamu di tengah dunia ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasih oleh Tuhan, ibadah Minggu Prapaskah kedua telah selesai, tetapi marilah kita melanjutkan ibadah kita yang sejati di dalam kehidupan kita sehari-hari, sambil mengingat pesan firman Tuhan hari ini untuk kita tetap setia kepada Tuhan, menyangkal diri kita, memikul salibnya, dan terus mengikut Dia sampai akhir. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.